Ketika berbicara tentang cinta, ada fase yang berbeda dari seorang pria ketika jatuh cinta, yang dimulai dengan ketertarikan dan diakhiri dengan kebersamaan yang utuh. Cinta adalah perasaan magic dan pada titik tertentu, kita semua bermimpi memiliki seseorang untuk mencintai dan dicintai. Terima kasih kepada film-film romantis yang membuatnya terlihat semudah jatuh cinta pada pandangan pertama dan kemudian hidup bahagia selamanya. Namun dalam kehidupan nyata, jalan menuju cinta sama kompleksnya dengan jalan kehidupan itu sendiri. Mereka penuh dengan pasang surut. Setiap orang jatuh cinta dengan langkahnya masing-masing. Kita tidak bisa memilih waktu atau orang. Itu terjadi begitu saja. Jatuh cinta juga membuat seseorang rentan saat mereka membuka diri dan sepenuhnya menyerah. Kita tidak bisa bertanya apa yang pria alami saat jatuh cinta karena seorang pria dikenal jarang berbicara tentang emosi mereka. Ada 15 fase jujur ketika seorang pria jatuh cinta yang menggambarkan perjalanan menuju kebahagiaan abadi. 1. Fase ketertarikan fisik. Kita mungkin akan terus menyangkal bahwa cinta tidak ada hubungannya dengan penampilan fisik. Tapi kenyataannya hal itu memang berperan dalam cinta. Pribadi seperti apa kamu atau asal-usulmu tidak terlihat dari penampilanmu. Tetapi senyuman atau lekuk tubuhmu cukup berhasil menarik minat pria untuk membuatnya mendekatimu. Awalnya, penampilan kamulah yang menarik seorang pria. Tanpa ketertarikan fisik, kemungkinan cinta untuk mekar sangatlah kecil. Sejujurnya, pada fase ini pria kurang tertarik dengan siapa kamu sebenarnya atau asal-usul kamu. Jika kamu menarik perhatian seorang pria, dia akan berusaha mendekatimu dan akhirnya merayumu. Cinta masih berada di kejauhan dalam fase ini. 2. Fase persahabatan. Dalam setiap hubungan yang sehat, sahabat adalah pasangan yang lebih dari sekedar kekasih. Persahabatan adalah dasar dari hubungan apapun. Dalam fase cinta ini, pasanganmu ingin menghabiskan lebih banyak waktu denganmu dan belajar lebih banyak tentangmu. Hal-hal yang kamu sukai, warna favorit kamu, genre musikmu, dan minuman kesukaanmu, ini adalah pertanda baik jika pasanganmu tertarik untuk mengetahui segala sesuatu tentangmu. Berusaha untuk mengenalmu dan berteman baik denganmu menunjukkan minatnya yang tulus padamu. Dia akan sering meneleponmu untuk bergaul dengannya dan teman-temannya untuk memeriksa bagaimana kamu bergaul dengan orang-orang dalam hidupnya. 3. Fase perhatian penuh. Di era internet di mana kamu bisa mendapatkan makanan dan hampir semuanya diantar ke depan pintu rumahmu, cinta tidak ketinggalan. Platform kencan online telah membuka kolam kencan. Ini telah memperluas cakrawala pelamar yang mungkin tersedia untuk kita di luar sana. Pria suka mencoba wanita yang berbeda sebelum akhirnya memilih wanita yang mereka rasa adalah belahan jiwa mereka. Pada titik waktu tertentu, pria menghibur banyak wanita. Ya, itu masuk akal karena semua orang ingin menemukan orang yang sempurna yang dianggap sebagai separuh hidupnya. Dan pria tidak mengambil risiko untuk kehilangan seseorang yang berpotensi menjadi wanitanya. Begitu seorang pria menemukan seseorang yang layak untuk semua perhatian dan kasih sayangnya, kumpulan wanita akan menyempit. Dia mungkin belum siap untuk terjun ke dalam suatu hubungan. Tetapi sekarang, dia memiliki perhatian penuh kepada seorang gadis istimewa. 4. Fase pengejaran. Ini adalah fase yang paling menarik dan menghibur bagi pria dan wanita. Ketika seorang pria telah menetapkan hatinya pada seorang gadis, dia akan mulai mengejarmu. Pada fase ini, dia mencoba untuk memenangkan kasih sayang dan kepercayaanmu. Dia akan mencurahkan semua usahanya dan melakukan apapun yang dia bisa untuk mendapatkan perhatian dan kasih sayangmu. Dia akan mengajakmu berkencan dan meskipun kamu menolak, dia tidak akan menyerah. Dia akan terus mengejar dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Kamu akan mendapatkan perhatian penuhnya. Dan selama fase ini, kamu akan tahu bahwa dia tidak main-main. Dia akan membuat semuanya terlihat jelas. 5. Fase kencan pertama. Kencan pertama bisa jadi ketika pertama kali kamu bertemu dalam hal kencan online atau kencan romantis resmi pertama. Selama fase ini kamu akan mengetahui seberapa baik kamu terhubung satu sama lain. Jika ada kekurangan koneksi, kamu akan tahu karena kamu ingin waktu berlalu dengan cepat. Atau jika kamu masuk dengan sempurna, mungkin kamu ingin waktu berhenti. Kencan pertama mengungkapkan banyak hal tentang dia. Jika kamu berdua bisa memulai percakapan dan jika kamu tertarik satu sama lain, disinilah kamu memunculkan masa lalumu. Dan jika dia memperhatikanmu dan setiap kata yang kamu ucapkan, dia benar-benar tertarik padamu. 6. Fase lebih dari teman. Kamu memiliki perhatian dan kasih sayang dan tertarik secara fisik untuk menghabiskan waktu bersama.
Dan sekarang tibalah fase di mana dia mulai menganggapmu lebih dari teman. Dia memang selalu tertarik padamu, namun sekarang dia hanya melihat bahwa kamu adalah satu-satunya baginya. Dia belum siap untuk menyelam, tapi disinilah benih ditaburkan. Dan disinilah dia mulai bertanya-tanya tentang bagaimana dia akan hidup bersamamu. Ini adalah fase yang sangat sulit bagi semua pria, karena ada rasa takut akan kehidupan baru di masa depan. Hal ini dapat menakuti siapapun, karena apa yang terbentang di masa depan tidak pernah jelas. Tetapi terlepas dari ini, dia akan mengalah, karena begitu dia memulai jalannya, pada akhirnya dia akan mencapai titik ini. 7. Fase pembelajaran yang mendalam. Dengan meningkatnya minat satu sama lain, kamu ingin tahu lebih dari sekadar detail permukaan tentang satu sama lain. Ini adalah fase di mana kamu akan berbicara sepanjang malam melalui telepon atau teks. Kamu sepertinya tidak pernah kehabisan kata untuk berbicara. Kamu mendiskusikan masa lalumu secara rinci dan juga rencana masa depan. Ini seringkali bisa berupa tanya jawab, atau hal lain seperti menyusuri sebuah jalan kenangan, sehingga kamu memahami mengapa kamu menjadi seperti sekarang ini. Ini adalah fase di mana keduanya benar-benar rentan. 8. Fase misi. Ketika seorang pria mulai jatuh cinta dengan seorang wanita, dia menetapkan misi untuk membuatmu terkesan dan memenangkan cintamu. Kamu dapat melihat ini terjadi dalam berbagai bentuk hadiah, kencan yang direncanakan, berpakaian bagus, dan masih banyak lagi. Dia berusaha untuk membuktikan bahwa dirinya layak untukmu. Selama fase ini, seorang pria akan menghabiskan lebih sedikit waktu dengan teman-teman mereka dan lebih banyak waktu denganmu. Seorang pria suka menghabiskan waktu mereka bersama teman. Dan jika dia lebih memilih untuk menghabiskan lebih banyak waktu denganmu, ketahuilah bahwa dia telah memutuskan dan kamulah orangnya. 9. Fase apakah dia mencintaiku? Sampai fase ini, seorang pria akan melakukan semua kemampuannya untuk menunjukkan kasih sayangnya dan membuat wanitanya terkesan. Sekarang dia ingin tahu apakah kamu akan membalas cintanya atau hanya berjalan satu arah. Dalam fase ini, seorang wanita harusnya sudah jatuh cinta juga. Dan sekarang adalah waktu terbaik untuk menunjukkannya. Jika tidak, pria itu akan mulai perlahan menarik diri. Lagi pula, dia punya ego dan kebanggaan yang dia lindungi. Jangan terlalu keras padanya. Jika kamu memang berbagi perasaan, beritahu dia pada fase ini. 10. Fase keputusan. Ketika seorang pria sudah jatuh cinta, itu masih di tingkat permukaan. Sekarang saatnya dia memutuskan apakah wanita ini adalah orang yang akan menghabiskan seumur hidup bersamanya. Setelah fase ini, dia telah siap untuk menikah dan menghabiskan sisa hidup bersama, atau dia akan segera pergi. Ini semua tergantung pada bagaimana seorang wanita berperilaku di awal. Dia akan menegaskan jika kamu akan menjadi istri yang baik dan ibu yang lebih baik. Jika dia berpikir bahwa kamu tidak memiliki sifat-sifat itu, disinilah hubunganmu akan berakhir. 11. Fase imut dan lucu. Semua fantasi dan gagasan cinta yang dirasakan seseorang sebelum jatuh cinta berasal dari fase ini. Setelah melewati fase keputusan, disinilah pasangan akan memasuki dunia yang sama sekali baru. Disinilah mereka akan saling menghujani satu sama lain dengan kasih sayang. Akan ada julukan dan tindakan lucu yang mereka lakukan untuk mendapatkan perhatian. Titik ini adalah titik di mana dia akan sangat perhatian dan kebahagiaanmu di atas segalanya. Ini juga merupakan fase terbaik dalam suatu hubungan. Ketika kamu sampai ke fase ini, pastikan untuk menikmati setiap bagiannya. 12. Fase pengakuan. Kalian berdua telah jatuh cinta satu sama lain, dan kalian sangat menikmatinya. Bahkan sebelum dia menyadari bahwa dia telah menjadi protektif terhadapmu. Setiap kali seorang pria mencoba mendekatimu, dia akan merasa cemburu. Dia mungkin tidak dapat mengucapkan 3 kata ajaib yang ingin kamu dengar. Tetapi itu tidak berarti dia tidak mencintaimu. Dia mencintaimu dan mencoba yang terbaik untuk membuatmu bahagia setiap hari. Kamu mungkin bertanya-tanya mengapa dia tidak mengatakannya. Tetapi biarkanlah dia meluangkan waktunya. Ketika dia mencintaimu, itu akan terbukti dari tindakannya dan kamu akan bisa merasakannya. Dia akan berbicara kepadamu ketika dia merasa waktunya tepat. 13. Fase pertarungan pertama. Argumen dalam suatu hubungan tidak bisa dihindari. Ketika dua orang yang saling mencintai, pertengkaran pasti akan terjadi. Itu semua tergantung pada seberapa baik kamu menangani situasinya. Padahal, jika pasangan tidak bertengkar sama sekali, pasti ada kekurangan gairah. Pertarungan pertama adalah tonggak penting dalam perjalanan cinta, karena ini adalah langkah yang menentukan perjalananmu ke depan.
Itu mungkin datang dalam beberapa bulan pertama suatu hubungan atau setelah 1 tahun. Tetapi ketika itu datang, itu akan mengajarimu banyak hal. Kamu akan belajar bagaimana pasanganmu bereaksi di masa-masa sulit dan bagaimana kamu harus bereaksi di saat-saat seperti itu. Jika dia benar-benar peduli padamu, dia akan berusaha dan melakukan segalanya untuk mengakhiri pertengkaran dan akan menjadikan cinta sebagai prioritas utama. 14. Fase keluarga. Bertemu orang tua satu sama lain adalah langkah besar lainnya dalam perjalanan cinta. Membiarkanmu bertemu orang tuanya dapat menunjukkan keseriusannya. Dan itu berarti dia tidak hanya bermain-main, tetapi dia melihat masa depan bersamamu. Ketika kamu memperkenalkannya kepada orang tuamu, dia akan mengamati bagaimana kamu bereaksi pada saat-saat itu, dan bagaimana kamu nantinya saat berada di rumah bersamanya. Seorang pria tidak cenderung bertemu orang tua wanita kecuali mereka jatuh cinta padanya. 15. Fase bahagia selamanya. Selamat datang di tahap akhir, namun jangan salah paham. Tahap akhir yang saya maksud bukan berarti perjalananmu berakhir di sini, tetapi perjalanan yang berbeda akan dimulai dari sini. Perjalanan baru ini penuh dengan momen bahagia dan sedih, perjuangan dan kegembiraan, dan banyak suka dan duka. Ini adalah fase ketika banyak pemahaman dan kompromi akan sangat dibutuhkan. Jika ikatannya kuat, itu akan berlalu. Cara seorang pria dan wanita menangani apa yang dilemparkan kehidupan kepada mereka menentukan kebahagiaan dan kekuatan mereka sebagai pasangan. Penting untuk berkomunikasi dan memahami masalah bersama-sama. Cinta membutuhkan usaha. Dan jika cinta itu cukup kuat, cinta itu akan menahan semua musuh. Jadi begitulah. Inilah fase-fase seorang pria yang jatuh cinta padamu. Di fase manakah kamu saat ini? Jika kamu menyukai konten seperti ini, klik tombol suka dan bagikan ke teman-temanmu. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasinya untuk lebih banyak video seperti ini. Terima kasih dan sukses selalu.